Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta seminar hasil perlindungan bahasa dan sastra. Pada sesi ini kita akan melanjutkan diskusi atau penyajian dari seminar hasil perlindungan bahasa dan sastra yang bertema pemertahanan bahasa. Akan ada 3 penyaji yang akan memaparkan hasil kajiannya. Yang pertama yaitu Bapak Wayan Sudiarta dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Saya sapa dulu Pak Wayan, apakah sudah hadir di Zoom? Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Pak Wayan. Berikutnya yang penyajian kedua yaitu Bapak Imade Sudiana juga dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Bu Retno. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Samsul Rizal dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Samsul Rizal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Penyaji makalah. Tidak lupa juga saya sapa dulu Bapak Profesor Bahren Umar Siregar dari Unika Atmajaya sebagai narasumber kita pada sesi ini. Assalamualaikum Pak Bahren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tanpa saya berpanjang kata karena waktu kita terbatas, saya langsung persilakan saja kepada Pak Wayan Sudiarta untuk memaparkan hasil kajiannya tentang pemertahanan bahasa Bali dialek dataran di Kabupaten Gianyar. Kepada Pak Wayan 15 menit untuk menyajikan paparannya. Silakan Pak Wayan. Sebelumnya Bapak perlu dibantu untuk penayangan kalindianya atau Bapak akan menayangkan sendiri? Kedengaran? Halo Pak Wayan, masih mohon dinyalakan speakernya Bapak. Mohon diaktifkan speaker. Baik, kita mohon tunggu Bapak dan Ibu. Mungkin Pak Wayan sedang, atau lanjut ke sesi ke penyaji Pak Made untuk memaparkan lebih dulu Pak. Boleh, siap Bu. Baik, nanti silakan Pak Wayan nanti setelah Pak Made. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Bu Retno. Bisa saya nanti yang berbagi layar, boleh? Mohon diizinkan untuk berbagi layar. Baik Bapak. Sudah Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Retno. Yang terhormat narasumber Bapak Bahren, Bapak Ibu, serta seminar hasil perlindungan bahasa dan sastra. Saya akan menyampaikan hasil penelitian kami di Kabupaten Buleleng berkaitan dengan, bentar Bapak Ibu, saya akan membagikan layar. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat layar yang saya bagikan? Sudah Pak Made. Baik, Bapak Ibu, tim kami mengambil judul penelitian pemertahanan bahasa Bali dialek Baliaga di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Tim kami terdiri atas saya, Imade Sudiana, Niluh Komang Chandrawati, dan Retno Handayani. Dari judul ini perlu beberapa hal yang kami jelaskan. Yang pertama,
berkaitan dengan bahasa Bali dialek Baliaga. Nah, bahasa Bali dialek Baliaga ini adalah bahasa Bali yang digunakan oleh penutur bahasa Bali yang berada di daerah pegunungan di Provinsi Bali. Jadi secara geografis bahasa Bali dikelompokkan menjadi dua dialek, yaitu dialek Bali Dataran dan dialek Baliaga. Jadi dialek Baliaga sendiri ini artinya dialek yang berada di pegunungan. Nah, kami akan melihat pemertahanan bahasa di Desa Pedawa berkaitan dengan bahasa Bali dialek Baliaga. Pada tayangan ini juga saya sisipkan beberapa foto berkaitan dengan bahasa juga. Yang pertama ini adalah foto pemuda Desa Pedawa, pakaian adat pemuda Desa Pedawa yang akan menarikan tari rejang. Ini unik karena berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Bali Dataran dengan Baliaga ini. Berikutnya yang di tengah itu adalah rumah, namanya Bandung Rangki, adalah rumah tradisional masyarakat Baliaga atau masyarakat Bali Pegunungan di Desa Pedawa. Yang paling ujung bambu-bambu itu adalah tempat sembahyang atau pura keluarga yang dimiliki oleh keluarga di Desa Pedawa. Walaupun keluarganya mampu, tidak akan membuat sanggah atau pemujaan itu dengan beton. Jadi yang digunakan adalah bambu. Begitu Bapak Ibu. Ini unik di Desa Pedawa yang berbeda dengan desa-desa lain atau wilayah lain di Bali. Lanjut Bapak Ibu, gambaran daerah pengamatan dan bahasa sasaran. Desa Pedawa merupakan desa Baliaga atau desa Bali Pegunungan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang menggunakan bahasa Bali dialek Baliaga. Masyarakat Baliaga Pedawa merupakan masyarakat yang bilingual, menggunakan bahasa Bali dialek Baliaga, menggunakan juga bahasa Bali Dataran yang biasa disebut dengan bahasa Bali, dan menggunakan bahasa Indonesia. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dialek Baliaga dan dialek Bali Dataran itu dengan jelas dapat dibedakan dari bagaimana cara pelapalan di akhir kata misalnya. Kalau Bali Aga di akhir kata bunyinya adalah A, misalnya kija. Kalau di Bali Dataran kije. Jadi bunyi A dan E itu dengan jelas membedakan antara bunyi bahasa dialek Baliaga dengan dialek Bali Dataran. Selain itu, dari sisi kosakata, beberapa kosakata juga dengan jelas ada perbedaannya. Misalnya untuk menyebut anjing di bahasa Bali Aga disebut dengan cedar, yang sangat jauh berbeda dengan bahasa Bali Dataran yang disebut dengan cicing atau kuluk. Jadi di Bali Dataran cicing atau kuluk sangat umum digunakan, sedangkan di Baliaga sama sekali tidak digunakan. Seperti itu. Penggunaan bahasa Bali dialek Baliaga sangat kuat digunakan oleh masyarakat Pedawa, terutama dalam bidang adat, agama, dan budayanya. Sebagai desa yang unik di Provinsi Bali, Desa Pedawa juga dijadikan desa wisata di Kabupaten di Kabupaten Buleleng. Kalau desa wisata yang unik di daerah lain, misalnya seperti di Kabupaten Bangli, kita mengenal Desa Pengelipuran misalnya. Kalau di Kabupaten Karangasem, kita mengenal Desa Tenganan. Jadi Desa Pedawa ini juga merupakan desa yang unik di Bali.
juga unik dari sisi kebahasaannya. Masyarakat Desa Pedawa mempunyai kekuatan untuk mempertahankan bahasanya. Masyarakatnya dengan penuh kesadaran mempertahankan dan melindungi bahasanya. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan adat, selalu menggunakan bahasa Bali dialek Baliaga. Pendahuluan. Bahasa Baliaga atau bahasa Bali dialek Baliaga di Kabupaten Buleleng terdapat di Kecamatan Banjar, yaitu di Sidatapa, Cempaka, Tigawasa, Pedawa, dan Banyusri. Ini adalah desa-desa yang berada di daerah pegunungan di Bali Utara, di Kabupaten Buleleng. Masyarakat Baliaga di Desa Pedawa selain menggunakan bahasa Bali dalam pergaulannya, bahasa Bali dialek Baliaga maksud saya, mereka juga menggunakan bahasa Bali dialek dataran dan bahasa Indonesia. Ada kekhawatiran penggunaan bahasa Bali dialek Baliaga tergerus oleh bahasa Bali dialek dataran atau bahasa Bali yang sering kita sebut, dan penggunaan bahasa Indonesia, dan termasuk juga bahasa asing. Penggunaan bahasa Bali dialek Baliaga di antara bahasa Bali dialek dataran dan bahasa Indonesia menarik untuk diteliti dari pertahanan sikap bahasa masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan pertama ingin mendeskripsikan pemertahanan bahasa Bali dialek Baliaga di Desa Pedawa. Yang kedua, mengetahui sikap bahasa masyarakat Baliaga di Desa Pedawa. Dan ketiga, ingin mengetahui faktor-faktor pemertahanan bahasa Baliaga, bahasa Bali dialek Baliaga di Desa Pedawa. Berikutnya saya sampaikan penjelasan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Responden berjumlah 50 orang dari berbagai kalangan dan usia. Penentuan responden dengan teknik sampel proporsional. Teknik analisis dengan penskoran dengan penghitungan dengan menggunakan skala Likert. Kecenderungan penggunaan bahasa dijadikan acuan penentuan pemertahanan bahasa dan sikap bahasa dalam penelitian ini. Berikutnya, analisis data. Kami menganalisis data dengan skor dari kuesioner. Jadi minimal skor itu adalah 96 dengan skor maksimal 480. Jadi dapat dari 5 kategori itu intervalnya 76,8. Kategori sangat tinggi 408 sampai dengan 480 itu di atas bersama dengan 86% dengan frekuensi 28. Kategori kategori tinggi 330 sampai 407 dengan persentase 67 sampai 85%. Frekuensinya adalah 21. Kategori sedang 252 sampai dengan 329, persentase 53 sampai 69%, frekuensinya 1. Sedangkan kategori rendah
174 sampai dengan 251 dengan persentase 37 sampai 52%, frekuensinya 0. Kategori sangat rendah 96 sampai 174 di bawah atau sama dengan 36%, frekuensinya juga 0. Hasil analisis penggunaan bahasa berdasarkan ranah dan peristiwa bahasa, ranah keluarga, tetanggaan, pertemanan, agama, budaya, adat dengan interval 408 sampai dengan 480 dan 330 sampai dengan 407 dengan cenderungan selalu menggunakan bahasa Bali dialek Baliaga dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Berikutnya, sikap terhadap bahasa Bali Yaga sangat positif dalam ranah adat, agama, budaya, masyarakat Bali Yaga. Sikap bahasa terhadap bahasa Bali Dataran sangat positif juga dengan dalam hubungan masyarakat Bali di luar masyarakat Bali Yaga Pedawa. Sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia sangat positif dalam hubungan keformalan, misalnya rapat dinas pemerintahan di desa Pedawa. Berikutnya penjelasan kami mengategorikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pemertahanan bahasa Bali dialek Baliaga di Desa Pedawa tergolong pemertahanan tinggi, yaitu laki-laki sangat tinggi 28%, tinggi 26%, perempuan sangat tinggi 28%, tinggi 16%, sedang juga ada 2%, dan yang di bawah itu tidak ada 0%. Berdasarkan status perkawinan, tingkat pemertahanan bahasa Bali dialek Baliaga di Desa Pedawa tergolong pemertahanan tinggi, yaitu menikah sangat tinggi, belum menikah, menikah sangat tinggi saja, sementara kategori yang lain tidak ada, belum menikah tinggi 42%, sedang 2% ini juga tergolong tinggi. Berikutnya berdasarkan umur. Tingkat pemertahanan bahasa Bali dialek Baliaga Desa Pedawa tergolong pemertahanan tinggi, yaitu di bawah 20 tahun sangat tinggi dan tinggi dengan perhitungan 2% dan 28%, sedang juga ada tapi sedikit dengan persentase 2%. 20 sampai 30 tahun sangat tinggi 22% dan tinggi 14%. Berikutnya, umur 40 sampai 59 tahun sangat tinggi 26%. Yang lain tidak ada, jadi tinggi 0 dan seterusnya. Jadi sangat tinggi saja hitungannya. Berikutnya, di atas 60% sangat tinggi 6%. Berikutnya dari sisi pendidikan juga tergolong pemertahanan tinggi. Mohon izin, waktunya tinggal 1 menit lagi. Baik. Nah, berikutnya berdasarkan keaktifan penggunaan media sosial, ini penting disampaikan karena masyarakat di sana juga menggunakan media sosial dengan juga pemertahanan tinggi. Nah, berdasarkan pekerjaan juga, pemertahanan bahasa di Pedawa juga tergolong tinggi. Baik, saya sampaikan penutup, bahasa Bali dialek Baliaga atau biasa disebut dengan bahasa Bali dialek Pedawa menunjukkan kebertahanan yang tinggi di Desa Pedawa yang merupakan Desa Baliaga di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Masyarakat Baliaga di Desa Pedawa merupakan masyarakat yang bilingual. Mereka menggunakan bahasa Bali dialek Baliaga, menggunakan bahasa Bali dialek Dataran, dan juga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulannya. Kan tapi penggunaan bahasa Bali dialek Baliaga sangat dominan dalam ranah adat, agama, dan budaya.
pemertahanan bahasa Bali yang tinggi Desa Pedawa didukung oleh masyarakatnya yang mempunyai sikap positif yang tinggi terhadap bahasa Bali dialek Baliaga karena mereka ingin mempertahankan identitas kebaliagaan mereka. Mereka bangga dengan status Baliaga yang mereka miliki. Dan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini adalah yang pertama faktor internal dari masyarakatnya sendiri yang memang ingin mempertahankan, ingin menunjukkan jati diri mereka. Sementara dari pihak eksternal adanya partisipasi atau campur tangan pemerintah dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan bahasa Bali di Bali, yaitu adanya Perda tentang bahasa aksara dan sastra Bali, yaitu peraturan gubernur nomor 80 tahun 2018. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan, mohon saran untuk perbaikan dari narasumber dan Bapak Ibu yang lain demi lebih sebenarnya penelitian ini. Demikian Bu Retno, saya kembalikan kepada Bu Retno. Terima kasih. Terima kasih Pak Made atas paparannya. Berikutnya Bapak dan Ibu, saya langsung saja kembali ke Pak Wayan Sudiarta. Apakah Pak Wayan sudah siap? Pak Wayan. Belum terlihat aktif Pak Wayan. Kalau begitu kepada Pak Samsul Rizal. Baik, terima kasih Mbak Retno. Sudah ya Bapak? Sudah masuk. Oh, baik, kalau begitu mohon izin dulu Pak Samsul Rizal biar kita lanjut. ke Pak Wayan karena ini temanya sama-sama di Bali dulu ini. Silakan Pak Wayan. Mohon maaf. Baik Pak Wayan, silakan kita dengarkan Bapak dan Ibu pemaparan dari Pak Wayan Sudiarta tentang pemertahanan bahasa Bali dialek dataran di Kabupaten Gianyar. Silakan Pak Wayan. Sudiarta. Bagaimana Pak Wayan? Bapak Wayan Sudiarta. Kalau begitu kita pastikan saja ya Pak Samsul Rizal, silakan Bapak. Ya. Baik. Bagaimana Pak Wayan, siap? Bapak Ibu mohon maaf. Sekarang kita simak dari Pak Samsul Rizal ini tentang pemertahanan bahasa Onjo ya Bapak di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Pak Samsul Rizal saya persilahkan. Apakah tayangannya mau dibantu Pak? Atau akan Bapak tayangkan? Masih di speakernya mohon diaktifkan Pak Samsul Rizal. Coba. Bisa apa nih speaking? Siapkan ya apa yang iya di data. Aduh, kenapa? Bisa dibantu penayangannya Bapak? Coba data itu. Iya.
Iya, iya, iya. Sudah dapat, Pak Samsul Iya. Rizal? Ya, sudah. Iya. Sudah tayang, Pak. Silakan. Oh, mohon Iya, iya. maaf, Pak Coba. Samsul Rizal, ini masih folder, belum terbuka template Iya, iya, iya. Iya, iya. kayaknya. Oke, sudah terlihat? Belum, Bapak. Gimana? Dibantu aja oleh host. Bagaimana, Mbak? Udah terlihat? Ini kita satu lagi lupa nih. Belum, Bapak. Sebentar. Belum. Oh. Mungkin saya bantu, Bapak. Iya, Ya, bisa dibantu aja oleh Mbak. host. Bisa dibantu, Mbak. Ayo kita kedua kita. Oh, ini. Bagaimana, Mbak? Udah terlihat? Sudah. Ya, Silakan, baik. sudah sekarang. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ibu Retno yang saya hormati, pembahas materi Prof. Bahren, dan teman-teman sekalian penyaji yang sama berbahagia. Pada kesempatan berbahagia ini kami mengangkat judul. Sampai lama ini udah belum mana sih? Halo, udah kedengaran, Mbak? Gimana, Mbak? Udah kedengaran? Terdengar, Bapak, terdengar. Ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini kami tim mengangkat pemertahanan bahasa Konjo di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kami mengangkat judul ini dengan pertimbangan dipilihnya Desa Ara sebagai lokasi penelitian, didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan destinasi wisata. Yang kedua, Desa Ara telah banyak penduduk pendatang yang menghuni wilayah tersebut, yang terdiri atas berbagai suku, yang berbicara dengan bahasa dan dialek yang beraneka ragam. Selanjutnya, sejauh ini masyarakat di Desa Ara mempertahankan bahasa Konjo dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah bahasa daerah lain yang terdapat di sana. Kemudian muncul pertanyaan, apakah suku Konjo di Kabupaten Bulukumba masih mempertahankan bahasa Konjo dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan modern yang mulai melupakan budaya seiring meningkatnya penduduk pendatang yang menghuni wilayah tersebut? Ya, lanjut. Nah, pendahuluan. Situasi yang mewarnai wilayah Desa Ara menarik untuk diteliti
agar diperoleh gambaran apakah penduduk asli masih loyal dalam mempertahankan bahasanya di tengah-tengah keadaan situasi bahasa yang terdesak oleh pemakai bahasa nasional yang dinilai lebih berprestise dan bahasa daerah lainnya yang memiliki penutur yang tidak sedikit. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemertahanan bahasa Konjo di Kabupaten Bulukumba dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pemertahanannya. Manfaat penelitian agar dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa Konjo pada masa-masa yang akan datang. Ya, lanjut. Nah, sesuai dengan judul yang kami angkat, metode yang kami anggap paling tepat untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebertahanan bahasa yang diteliti, sedangkan metode kualitatif untuk memberi gambaran lebih jauh bagaimana tingkat kebertahanan bahasa Konjo ditinjau dari faktor penyebabnya. Selanjutnya, objek penelitian. Penutur bahasa Konjo di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba, yang berjumlah 50 orang terdiri atas berbagai latar belakang, profesi, jenis kelamin, dan usia. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, melakukan kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Analisis data, deskripsi data, interpretasi data, pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Lanjut ya. Nah, dari hasil dan pembahasan, jadi ada 4 ranah yang kami jadikan dasar untuk penelitian kami. Pertama, pemilihan bahasa, ada ranah keluarga, ranah kekeraban, dan ranah ketetanggaan, dan ranah keagamaan. Dari hasil penelitian ini kami lihat bahwa bahasa Konjo ini masih sebagian besar mendominasi pemakaian bahasa sehari-hari, baik dari ranah keluarga, ranah kekeraban, ranah ketetanggaan, dan ranah keagamaan. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Dari segi kemampuan berbahasa. Penguasaan bahasa Konjo, kami lihat di sini ada 34% yang sama sekali sangat menguasai bahasa Konjo. Dari segi penguasaan bahasa daerah lain selain bahasa Konjo, terlihat 12%. Dan penguasaan membaca dan menulis dalam bahasa Konjo masih didominasi oleh responden yang sangat menguasai bahasa Konjo. Dari sisi sikap bahasa berdasarkan pernyataan-pernyataan informan mengenai sikap bahasa terhadap penggunaan bahasa Konjo dalam kehidupan sehari-hari, persentase tertinggi hingga terendah dapat terlihat dari gambar 1, yaitu bahasa Konjo terasa lebih akrab untuk percakapan sehari-hari, yakni 83%. Yang kedua, bahasa Konjo terdengar lebih indah bila dibandingkan bahasa-bahasa lain, yakni 71%. Yang ketiga, bahasa Konjo bersifat kekeluargaan sebanyak 58%. 4, bahasa Konjo menunjukkan tingkat pendidikan sebanyak 56%. Yang kelima, bahasa Konjo menunjukkan kecerdasan dan keakraban sebanyak 50%. 6, bahasa Konjo menunjukkan lambang 44%. Kemudian yang terakhir, bahasa Konjo menunjukkan ketidakmodernan 44%. Jadi kesimpulan kami bahwa bahasa Konjo masih sangat dikuasai dan digunakan oleh masyarakat Konjo, yakni 83%. Lanjut, penutup. Pemilihan bahasa menunjukkan bahwa bahasa Konjo lebih banyak digunakan dalam ranah keluarga
sedangkan dalam ranah ketetanggaan dan ranah agama banyak didominasi oleh bahasa campuran, yakni Konjo Indonesia. Namun ketika berkomunikasi dengan tetangga yang lebih tua atau dengan tokoh agama, bahasa Konjo masih mendominasi sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dalam pemilihan bahasa masih dalam batas yang wajar. Selanjutnya, kemampuan bahasa menunjukkan bahwa sebagian besar informan mampu menguasai bahasa Konjo. Kemampuan berbahasa Konjo informan dilihat dari pernyataan tidak pernah mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Konjo ketika berkomunikasi sehari-hari daripada bahasa Indonesia. Dan kemampuan memahami bahasa Konjo dalam hal membaca dan menulis, karena bahasa daerah yang pertama kali mereka pelajari adalah bahasa Konjo. Selanjutnya, sikap bahasa menunjukkan bahwa hampir seluruh informan menyatakan masih menganggap penting bahasa Konjo, masih merasa bangga berbahasa Konjo, dan menganggap bahasa Konjo sebagai bahasa yang melambangkan keakraban, kekeluargaan, kecerdasan, menunjukkan tinggi tingkat pendidikan seseorang dan sebagai sarana meningkatkan rasa percaya diri. Namun dalam hal menunjukkan kemodernan, hampir dari setengah informan memberi respon negatif. Dari hasil analisis terhadap beberapa indikator di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa Konjo masih bertahan. Meskipun demikian, dalam hal-hal tertentu, bahasa Konjo perlu terus digalakkan dalam berkomunikasi demi kesinambungan pemertahanan dan pewarisan bahasa daerah atau bahasa ibu. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Kami harapkan semoga bisa diberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan penelitian kami pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bu Retno. Kami serahkan kembali kepada moderator. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak Wayan Sudiarta, apakah Bapak sudah bisa mempresentasikan kajiannya? Baik, terima kasih Pak Bu Retno. Kedengaran suara saya? Sudah Pak, sudah terdengar. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian kami dengan tim. Coba dibantu Mbak paparannya. Ya baik, ada penjudul penelitian kami yaitu pemertahanan bahasa Bali di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nah di sini kami ada 3 orang peneliti, saya sendiri, kemudian Mukadama, Ibu Nana, kemudian Ida Putu Aridawati. Kemudian pada bagian bawah itu gambar-gambar itu pada saat kami ke lapangan. Di lapangan kami temukan tentang konservasi lontar. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian mengenai gambaran daerah, pengamatan dan bahasa sasaran, yaitu Kecamatan Ubud merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kita ketahui bersama bahwa Ubud merupakan wisata yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, kemudian masyarakat Ubud merupakan masyarakat bilingual, kemudian mampu menggunakan bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, penggunaan bahasa Bali masih tinggi, terutama pada acara keagamaan dan budaya. Kemudian Ubud merupakan daerah kunjungan wisata dan tempat budaya yang sangat diminati oleh wisatawan asing maupun domestik. Kemudian penggunaan bahasa oleh masyarakat bilingual dan multilingual menjadi bahan pemertahanan bahasa serta perlindungan bahasa. Nah, itulah yang menjadi gambaran kami mengenai pengamatan dan bahasa sasaran kami.
Lanjut, Mbak. Nah, kemudian di dalam pendahuluan ini masyarakat Ubud masih terus menggunakan bahasanya secara tradisional, yaitu bahasa Balinya. Kemudian mengingat Ubud masyarakat Irogen, kemudian dari berbagai daerah, kemudian dari berbagai negara hidup dan bermasyarakat di Ubud. Kemudian penutur bahasa cenderung memiliki reaksi evaluatif terhadap penutur bahasa sendiri dan penutur bahasa asing. Kemudian kekhawatiran semakin meningkat karena di Ubud banyak orang asing tinggal maupun kawin campur. Maka dari itu di dalam hal ini penelitian mengenai pemecahan bahasa sangat penting kita lakukan. Di samping itu daerah Ubud merupakan seperti tadi kami sampaikan bahwa Ubud itu merupakan suatu dinasti pariwisata dunia. Nah, itu sangat menarik kita diteliti. Kemudian lanjut, Mbak. Kemudian penjelasan metode. Kami di sini menggunakan gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner dan wawancara. Kemudian untuk responden pengisian kuesioner yaitu berjumlah 50 orang dari berbagai kalangan dan usia. Nah, kita lihat di bawahnya itu ada gambar-gambar sedang pada saat kami pengumpulan data. Kemudian teknik analisis data yang merupakan Excel atau rata. Kemudian kecenderungan penggunaan bahasa dan sikap bahasa positif atau negatif. Nah, disitulah kami akan lihat bagaimana penggunaan bahasa daerah, terutama bahasa Bali Dataran, apakah masih eksis atau sudah bergeser dengan adanya perkembangan wisata yang sangat tinggi, begitu pula banyak dikunjungi oleh berbagai negara. Kemudian lanjut, Mbak. Kemudian untuk analisis data ya kecenderungan penggunaan bahasa data di sini 100 sampai 180 ya kecenderungannya tidak pernah. Kemudian dari 180 sampai 260 nah itu pernah, kecenderungannya pernah. Kemudian berikutnya dari 260 sampai 340 yaitu penggunaan jarang, penggunaan bahasa daerah jarang. Kemudian 300 sampai 420 yaitu sering. Kemudian selanjutnya 420 sampai 500 itu selalu. Kemudian di dalam sikat bahasa cenderungan responden rata yaitu dari 100 sampai 150 sangat negatif. Kemudian 181 sampai 260 yaitu negatif. Selanjutnya 261 sampai 340 kurang positif. Kemudian 341 sampai 420 yaitu merupakan cenderungannya sangat positif. Nah, kemudian yang 420 sampai 500 itu sangat positif sekali. Nah, rata berdasarkan ranah dan peristiwa bahasa, yaitu merupakan di dalam pertemanannya itu, yaitu 453, yaitu merupakan adat, di samping itu dayanya. Kemudian yang 478 itu agama di sana, sangat dominan sekali penggunaan bahasanya. Kemudian di dalam rumah tangga yaitu 466 dan keluarga 464 dan 465 maksudnya. Nah, kemudian rata berdasarkan ranah dan peristiwa bahasa di dalam diskusi kita dapatkan 461, kemudian bersendagurel kita dapatkan 463, kemudian di dalam percakapan atau marah itu kita dapatkan 463. Kemudian perbincangan santai kami dapatkan 458. Lanjut, Mbak. Kemudian hasil analisis di dalam penggunaan bahasa berdasarkan ranah dan peristiwa bahasa, ranah keluarga, kemudian
ketetanggaan, pertemanan, agama, budaya, adat. Nah, itu rentang penggunaannya itu 400 sampai 466 dengan kecenderungan selalu menggunakan bahasa Bali. Nah, kemudian pada peristiwa bahasa rentang rata yaitu 458 sampai 463 di situ diskusi, kemudian sendagurau dan marah dengan kecenderungan selalu menggunakan bahasa Bali. Kemudian di dalam penggunaan bahasa berdasarkan hubungan peran atau mitra bicara, rentang ratanya itu 400 sampai 500. Cenderungan juga selalu menggunakan bahasa Bali. Nah, kemudian sikap bahasa terhadap bahasa Bali cenderung sangat positif, mempunyai ciri kekeluargaan, kemudian ciri keakraban, keintiman, ketulusan, dan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia cenderung positif dari pengetahuan, kemudian kemahiran yang baik tentang bahasa Indonesia, kemudian menunjukkan sangat tingginya pendidikan dan inteligensi atau kepandaian. Itu merupakan hasil analisis kami. Kemudian di dalam penutup ini kami simpulkan bahwa bahasa Bali tetap bertahan dan menjadi bahasa komunikasi sehari-hari pada semua ranah penggunaan bahasa daerah, semua mitra bicara dan situasi kebahasaan. Kemudian sebagian besar mereka merupakan masyarakat yang mampu menggunakan bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Di samping itu juga masyarakat Ubud itu merupakan masyarakat multilingual dengan penggunaan bahasa asingnya juga sangat tinggi. Tetapi di dalam jika ada ritual mengenai keagamaan, upacara, tetap bahasa Balinya dipertahankan. Nah, kemudian pempertahanan yang aktif ini juga didukung dengan sikap bahasa mereka dengan cenderung positif terhadap bahasa Bali. Nah, kemudian pada kelompok komponen afektif maupun kognitif, sikap bahasa yang sangat positif terhadap bahasa Bali antara lain terdapat pada pandangan bahwa bahasa Bali memiliki ciri kekeluargaan. Dalam hal ini seperti tadi saya katakan bahwa bahasa Bali itu sangat memiliki kekeluargaan, terutama di dalam ranah keluarga. Dia itu selalu menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Bali. Nah, kemudian yang terakhir itu kecenderungan pada kategori positif terdapat pada pandangan bahwa bahasa Bali itu mempunyai ciri keakraban, keintiman, ketulusan, dan kepercayaan diri. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik itu. Kemudian kami minta maaf tadi ada kesalahan teknis mengenai paparan kami. Kemudian kami mengharapkan sekali dari narasumber agar penelitian kami ini lebih mengarah lebih sempurna. Nah, itu harapan kami. Sekian dan terima kasih. Kesempatan kami kembalikan ke Mbak Retno. Terima kasih Pak Wayan atas paparannya. Baik Bapak dan Ibu, ketiga penyaji telah memberikan paparannya. Sekarang kita dengarkan atau kita simak pembahasan dari Profesor sebagai narasumber dan pembahas untuk perkembangan bahasa Bali dan bahasa Konjo yang sudah sebelumnya dipaparkan oleh tiga penyaji. Kepada teman-teman, waktu saya persilakan, mohon maaf Pak, ada 15 menit karena waktu kita terbatas untuk ibadah Jumat. Silakan Pak Bahren. Terima kasih Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Maaf, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Ya, jelas Pak. kedengaran Pak. Ya, jadi ada tiga penyaji Pak barusan. Saya mohon maaf dulu di tengah-tengah penyajian Pak Made tadi saya terpental keluar, rupanya
sambungan internet saya putus, jadi saya gunakan sambungan internet cadangan tadi. Dan ada beberapa komentar dari saya, tapi saya lebih melihatnya itu apa yang perlu dilakukan lebih jauh dari data yang ada begitu. Jadi saya tidak mencoba melihat bagaimana itu diperoleh datanya dan bagaimana analisisnya. Tadi sudah disajikan hasil analisis berdasarkan data penggunaan bahasa dan sikap bahasa. Jadi yang ingin saya lakukan adalah selanjutnya penjelasan apa yang perlu dilakukan atau ditambahkan untuk melengkapi paparan yang sudah diberikan begitu. Mungkin ada saran saya itu berlaku untuk ketiga penyajian. Ada juga nanti yang barangkali berlaku khusus untuk penyajian tertentu ya. Kalau saya lihat tadi di penyajian pertama ada hasil penggunaan bahasa yang tersebar di 2 kelompok ya, sebenarnya 3 kelompok, tapi yang ke kelompok ketiga itu sangat kecil jumlahnya. Jadi ada kelompok yang sangat tinggi dan tinggi itu mencapai 28 dan 21, sehingga kalau dijumlahkan itu hampir menyamai jumlah sampelnya ya. Ini dari segi penggunaan bahasa. Nah, kalau kedua kategori ini kita gabungkan itu kan menjadi 49. Namun perlu dijelaskan lebih lanjut atau dibahas lebih lanjut dengan melacak perbedaan ini dari segi kelompok usia, misalnya bisa dari kelompok usia, apakah dapat dipetakan kelompok usia seperti apa yang dominan di sangat tinggi dan tinggi itu dari segi penggunaan bahasa. Ini di penelitiannya kelompok Pak Made ya. Sehingga secara spesifik, secara khusus nanti penelitian ini bisa menyebut ada kerawanan penggunaan bahasa di kelompok usia tertentu. Karena kalau kita gabung sangat tinggi dan tinggi itu berarti kan tidak ada yang selalu ya. Kalau maksimum nilainya tadi kalau di kelompok penelitian Pak Made itu 4,8 ya, berarti ada kelompok besar di bawah itu yang menunjukkan bahwa tidak selalu menggunakan bahasa dialek bahasa Bali, dialek Bali Aga ini ya. Ada kelompok yang tidak selalu menggunakan bahasa Bali dialek Aga ini. Yang perlu dijelaskan lebih jauh, menambahkan deskripsi yang lebih banyak, lebih tebal gitu, lebih padat. Apakah ada kelompok usia tertentu yang memengaruhi ini? Apakah ada peristiwa bahasa tertentu yang memengaruhi ini? Apakah ada kategori lainnya, misalnya selain peristiwa bahasa, ada mitra tutur misalnya ya, mitra tutur yang menyebabkan perbedaan penggunaan bahasa seperti ini. Kalau kita menafsirkan dari segi pemertahanan bahasa, kalau kita menafsirkan hasil ini, kita bisa berasumsi bahwa sudah terjadi pergeseran. Cuma kita perlu mengetahui pergeserannya itu lebih
lebih terdapat lebih menonjol di bagian mananya, bisa dilihat lebih jauh dari segi kelompok usia, atau ada mitra tutur tertentu yang membuat berkurang penggunaan bahasa Bali dialek Aga itu, misalnya menurun, dia ada campur-campur ya. Jadi karena kalau kita lihat ini 49 sangat tinggi dan tinggi, kalau digabung berarti ada penggunaan bahasa lain. Saya tidak tahu bahasa apa, mungkin Bali dataran ya, mungkin bahasa Indonesia, tapi ada bahasa lain yang digunakan selain selain dialek bahasa Bali Aga ini. Itu satu. Kemudian dari segi lingkungan, kelihatannya lingkungan geografis, budaya dan lain-lainnya, dialek Bali Aga ini kelihatannya homogen ya, sehingga mungkin itu mempengaruhi penggunaan bahasa seperti yang terpetakan di dalam penelitian ini. Nah, ini menarik kalau dibandingkan dengan bahasa Konjo ya. Kalau tadi di bahasa Bali dialek Aga dan bahasa Bali yang di Ubud misalnya, ada konsistensi atau keajekan antara sikap bahasa dan penggunaan bahasa. Sikap bahasanya sangat positif, penggunaan bahasanya juga mendekati selalu bahasa Bali Aga atau selalu bahasa Bali di Ubud ya. Kalau di Konjo beda ya. Kalau saya lihat di Konjo itu 24% dan 28%. Jadi 28% itu lebih banyak bahasa Konjo, 24% sama banyaknya. Ya. Ini berarti dari segi sama banyaknya ini berarti sudah ada pergeseran. Selain bahasa Konjo digunakan bahasa lain yang sama banyaknya, itu mengaku cukup banyak ya, 24%. Kalau ini dua-duanya di total menjadi 52%, itu jadi lebih dari separuh. Ya, karena lebih banyak kan belum mencapai ujung yang maksimal. Kalau misalnya di ujungnya itu selalu dengan nilai 4,8 atau 5 misalnya, nah ini kan belum ya, ini masih lebih banyak. Selalunya mungkin lebih kecil lagi. Jadi memang sudah terjadi pergeseran, dan menariknya di kalangan penutur bahasa Konjo ini, meskipun sikap bahasanya positif atau sangat positif, ini tidak menunjukkan keajekan dengan penggunaan bahasanya. Itu memang sesuatu yang normal, sesuatu yang umum terjadi di masyarakat multilingual atau bilingual. Ada kecenderungan emosional terhadap bahasa daerah, sehingga secara afektif penutur sering melekatkan diri ke bahasa daerah, tapi belum tentu dia menggunakan bahasa daerah itu. Jadi ini sering memang dijumpai di tengah-tengah masyarakat multilingual atau bilingual. Nah ini agak menarik ya, ditambah lagi karena dari segi penguasaan bahasa itu hampir 100%, 92% itu menguasai bahasa Konjo. Dari sampel yang diteliti ini 92% menguasai bahasa Konjo, tetapi kenyataannya masih lebih kecil persentase yang menggunakan yang selalu menggunakan bahasa Konjo itu. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pengetahuan bahasa dan sikap bahasa pada satu sisi sangat positif, tapi pada perilaku penggunaan bahasanya ini
tergambarkan, tidak terwujud dengan baik. Artinya Ya. penutur bahasa itu masih menggunakan bahasa lainnya sebagai bahasa di kalangan tertentu dengan mitra tutur tertentu, ya, sehingga nanti ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kira-kira rekomendasi seperti apa yang perlu dilakukan. Jadi ini yang perlu sama seperti yang saya sampaikan untuk kelompok Pak Made tadi, perlu dijelaskan secara kualitatif lagi. Jadi ini penjelasan kualitatif yang saya maksudkan ya, untuk ketiga kelompok penelitian ini. Secara kuantitatif kan sudah jelas ya. Secara kualitatif perlu dilihat lagi, misalnya di kategori untuk bahasa Konjo ini, misalnya di kategori sama, banyak, dan lebih banyak itu di mana pemetaannya seperti apa? Apakah itu ditentukan oleh, dari segi kelompok usia, ditentukan oleh usia penutur bahasa itu, atau ditentukan juga oleh jejaring dia? Misalnya kalau dia lebih banyak berkomunikasi atau berhubungan dengan penutur-penutur di luar penutur bahasa Konjo, ada kemungkinan itu memengaruhi penggunaan bahasanya di dalam kelompok dalam, di dalam komunikasi antar penutur bahasa Konjo misalnya. Ya, jadi dari segi karena saya belum mendengar tadi pemaparan yang menyinggung masalah faktor kelompok usia ini. Ya, sehingga perlu dilihat barangkali apakah itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk berbicara lebih jauh tentang penggunaan bahasa, apakah itu bahasa Bali ada, bahasa Bali di Ubud, bahasa Konjo, ya. Kalau di Ubud saya lihat juga begitu. Di Ubud beda dengan kelompok Pak Made tadi, 4,8 maksimal. Kalau di penelitian bahasa Bali Ubud kan maksimalnya 5 ya, dan tidak satu pun yang dapat mencapai 5 itu, yang kira-kira bisa juga ditafsirkan ada terjadi atau menunjukkan indikasi pergeseran penggunaan bahasa. Cuma kita perlu menjelaskan lebih jauh secara kualitatif dengan melihat tadi kelompok-kelompok variabel tadi. Coba dilacak di antara kelompok variabel tadi, di bagian mana yang dapat memberikan informasi tentang pergeseran bahasa itu. Ya. Kalau ini kan masih tergambarkan secara umum, deskripsinya belum memberikan gambaran lebih jauh lagi di masing-masing kelompok variabel yang tidak memerlukan analisis kuantitatif, tapi cukup diberikan analisis deskriptif yang bisa dijadikan acuan ketika membuat kesimpulan. Yang berikutnya tentu saja dapat menjadikan titik tolak untuk memberikan rekomendasi tertentu, ya. Jadi saya dapat menyimpulkan
dari segi sikap bahasa di dua kelompok penelitian bahasa Bali ada hubungan antara sikap bahasa dengan penggunaan bahasa, sementara untuk kasus bahasa Konjo ada kesenjangan antara hubungan sikap bahasa dengan penggunaan bahasa. Sikap bahasanya sangat positif, tetapi penggunaan bahasanya tidak menunjukkan bahwa bahasa Konjo itu dianggap penting. Ya, itu tadi karena pengaruh hubungan emosional antara penutur dengan bahasanya, yang masih menganggap bahasa daerah itu sebagai bahasa identitas, bahasa budaya, dan sebagainya. Barangkali itu dulu, kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih Pak Bahren atas masukannya untuk hasil kajian pemertahanan bahasa ini. Bapak dan Ibu, karena waktu kita terbatas, saya ingin membuka sesi tanya jawab dulu. Apakah di antara Bapak dan Ibu peserta yang ada di ruang Zoom ini ingin menyampaikan pertanyaannya? Jika ada, silakan menggunakan fitur raise hand yang tersedia. Ini mohon izin, ada chat yang masuk dan pertanyaannya saya bacakan. Bagaimana cara mengukur tingkat penguasaan bahasa seseorang? Apakah cukup dengan hanya menggunakan pertanyaan kuesioner? Kita melihat dari jawaban kuesioner, apakah mungkin jawaban subjek penelitian tersebut bisa menjadi bias? Bagaimana jika melihat pergeseran penggunaan bahasa-bahasa tersebut dari interferensi bahasa? Misalnya, apakah ada interferensi bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau sebaliknya? Mungkin ini untuk Pak Bahren ya Pak. Mohon ditanggapi Pak Bahren, bagaimana cara mengukur tingkat penguasaan bahasa seseorang? Ya, tentu saja ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi tentang penggunaan bahasa seseorang. Salah satu diantaranya tentu dengan menggunakan angket. Ya. Tentu bisa juga kita melakukannya dengan menggunakan pengamatan. Masing-masing alat ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pengamatan akan memakan waktu yang lama, belum tentu pada saat pengamatan tertentu data yang kita harapkan itu muncul. Sementara melalui angket kita bisa memperoleh data yang kita inginkan dengan memperhatikan tentunya prinsip-prinsip validitas dan reliabilitas, kesahihan dan keandalan instrumen atau alat yang digunakan. Jadi kita bisa menggunakan angket, bisa juga menggunakan alat uji yang disusun untuk mengukur penggunaan bahasa seseorang, misalnya dengan menggunakan alat penerjemahan. Jadi kita meminta responden kita menerjemahkan satu teks dalam bahasa sumber, misalnya bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau sebaliknya, ya, dan beberapa bentuk lainnya. Seperti saya katakan tadi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang perlu dilakukan peneliti adalah meminimalkan kekurangan itu dengan melakukan triangulasi atau melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap hasil yang diperoleh melalui instrumen utama atau alat yang utama. Dan tentunya kita bisa menggunakan instrumen itu. Jadi bergantung pada tujuan dan metodologi yang ditetapkan di dalam proyek penelitian itu, ya. Tadi selanjutnya tentang yang
berikutnya tentang apa Mbak Retno? Selain Jika tentang melihat, bagaimana jika ingin melihat pergeseran penggunaan bahasa? Oh iya, Pergeseran bahasa. ya, jadi kalau kita menggunakan angket, tentunya kita susun pertanyaan itu di dalam satu skala, apakah skala 5 dan seterusnya, dari mulai tidak pernah sampai selalu, ya. Jadi tidak pernah berarti tidak pernah menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau kita meneliti bahasa daerah, tidak pernah menggunakan bahasa daerah itu sampai pada selalu menggunakan bahasa daerah itu dengan menggunakan pertanyaan ini untuk variabel-variabel yang sudah ditetapkan. Misalnya dengan mitra tuturnya bisa mitra hubungan yang ada di dalam keluarga seperti orang tua, jadi ayah, ibu, kakak, adik, kemudian dan seterusnya, ya. Mengapa mengutamakan hubungan yang ada di tengah keluarga ini? Pertama ya secara teoritis andalan pemertahanan bahasa itu atau indikasi terjadinya pergeseran bahasa itu terlihat di dalam penggunaan bahasa di tengah keluarga. Jadi kalau terjamin pewarisan antar generasi, artinya orang tua berbahasa daerah kepada anak berbahasa daerah kepada orang tua, kan ini ada pewarisan penggunaan bahasa antar generasi. Ya sudah pasti kita bisa mengatakan bahwa terjadi pemertahanan bahasa di rumah itu. Nah, kalau tiap rumah di dalam kelompok penutur bahasa yang kita jadikan sampel, semuanya menunjukkan seperti itu, ya memang terjadi penggunaan bahasa. Nah, di tengah-tengah antara tidak pernah dan selalu itu ada skala yang kita beri atribut sama banyaknya bahasa daerah dan bahasa sama banyaknya bahasa daerah dan bahasa lain. Nah, ini menunjukkan sudah terjadi pergeseran, karena kalau sama banyaknya itu berarti sudah terjadi percampuran penggunaan bahasa di kelompok di ranah rumah tangga atau di ranah keluarga, ya. Jadi kalau di tengah keluarga saja sudah terjadi terdapat pilihan yang seperti itu sama banyaknya bahasa daerah dan bahasa lainnya, ini sudah menunjukkan secara teoritis terjadi pergeseran bahasa, begitu. Terima kasih Pak Bahren atas penjelasannya. Saya berikan kesempatan untuk Bapak yang sudah menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Pak Jeremy Bahlu, silakan Pak Jeremy. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Mungkin terima kasih untuk ketiga pemateri ya, dan juga Bapak Prof yang sudah memberikan pembahasannya. Ada beberapa pertanyaan, tapi tadi sudah sempat dijelaskan yang lain, sehingga saya tanya beberapa saja. Yang pertama, bagaimana dokumentasi terhadap bahasa-bahasa itu yang baik di Bali maupun di Sulawesi tadi? Nah, misalnya di Bali mungkin lebih banyak menggunakan bahasa Bali dataran, nah, tapi kita lihat tadi bahwa Bali Aga juga masih lumayan digunakan. Nah, ini kan tidak terlepas dari Perda tadi ya, 2018. Jadi dokumentasi tadi. Yang kedua, bagaimana upaya keberlanjutan dari pemertahanan bahasa itu? Maksud saya langkah-langkah yang diambil baik oleh pemerintah, masyarakat,
maupun para akademisi dan pemerhati bahasa lainnya dalam melakukan riset atau sosialisasi ya, atau pengembangan literatur dan lain sebagainya. Nah, karena mungkin menurut saya ya, bicara tentang pemertahanan bahasa, kita tidak bisa bicara hanya sikap bahasa saja lalu selesai. Karena orang walaupun dalam ranah keluarga dia menggunakan bahasa daerahnya, tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa itu bisa berkelanjutan. Karena dengan teknologi, informasi, dan perkembangan media sosial, maka akan sangat cepat perubahan itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa anak-anak muda juga sudah menggunakan media sosial. Nah, walaupun mereka menggunakan bahasa daerah dalam bermedia sosial, tapi itu tidak menjamin. Nah, yang menjamin adalah semakin banyak dokumentasi, semakin banyak media yang digunakan, dan semakin banyak ranah yang dipakai, maka ini semakin bertahan. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeremy Bahluk. Saya persilakan kepada Pak Made atau Pak Wayan Sudiata untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Jeremy. Yang pertama tentang dokumentasi bahasa yang ada di Bali. Yang kedua, bagaimana upaya keberlanjutan pemertahanan bahasa di Bali terkait dengan perkembangan teknologi dan tantangan-tantangan lainnya yang dapat mempengaruhi pemertahanan itu saat ini. Silakan Pak Made dan Pak Wayan. Baik, Bu Retno, saya akan menanggapi pertama, boleh Bu Retno? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Retno. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Bahren yang telah memberikan masukan kepada kami berkaitan dengan penyampaian kami tadi tentang bahasa Baliaga di Pedawa. Yang pertama, perlu dijelaskan lebih lanjut dari segi kelompok, misalnya kelompok usia dan yang lain. Perlu kami sampaikan, Pak Bahren, kami juga sudah memberikan deskripsi berkaitan dengan variabel, misalnya dari usia, jenis kelamin, dari status perkawinan, selanjutnya dari pendidikan, pekerjaan, dan yang menarik dari sisi keaktifan responden menggunakan media sosial. Hal ini sudah kami coba untuk mendeskripsikan mengapa terjadi pemertahanan itu. Misalnya contoh yang menarik ketika responden menjawab berkaitan dengan keaktifan di media sosial. Nah, menurut pengamatan saya, mereka sangat tinggi keaktifannya dalam media sosial. Ini terbukti dari saya mengecek di media sosial, ternyata banyak yang mengunggah unggahan-unggahan misalnya cerita pendek berbahasa Baliaga, terus ada juga cerpen berbahasa Baliaga, dan saya mendapati juga ada sebuah naskah yang berbahasa Baliaga yang siap untuk dicetak. Ini belum dicetak dalam bentuk buku. Ini tentunya menjadi dokumen berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi Pak Jeremy. Ini akan menjadi dokumen bagi pemertahanan bahasa Bali dialek Baliaga ini. Itu Pak Bahren yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas masukan Bapak. Ini akan menjadi pelengkap nanti dalam laporan kami. Terima kasih. Berikutnya kepada Pak Jeremy berkaitan dengan dokumentasi bahasa terhadap bahasa Baliaga. Tadi juga sudah saya sebutkan bahwa masyarakat di sana dengan sadar mempunyai kesadaran untuk mempertahankan bahasanya, karena keunikan bahasa
yang dimiliki, ini juga masyarakat luar di luar Baliaga mengaku bahwa bahasa Baliaga ini bahasa yang unik, perlu dipertahankan dan seterusnya. Mereka mempunyai kesadaran, masyarakat di sana mempunyai kesadaran untuk mempertahankan bahasanya. Nah, tadi juga sudah saya singgung berkaitan dokumentasi itu, masyarakat di sana membuat cerpen, puisi itu dalam bahasa Baliaga. Dan yang menarik lagi, ada tembang macopat yang biasanya menggunakan bahasa Bali dataran dengan anggah ungguhing bahasanya. Mereka di sana mencoba untuk membuat macopat dengan bahasa Baliaga. Kalau sudah macopat dalam bahasa Bali, mereka buat artinya dalam bahasa Baliaga. Ini tentu hal yang menarik dari sisi pemertahanan untuk kedepannya juga. Bagaimana upaya berkelanjutan terhadap ini bahasa Baliaga? Ini peran pemerintah sangat vital dalam hal ini dengan adanya Pergub nomor 18 tahun 2000 nomor 80 tahun 2018 berkaitan dengan pelindungan bahasa Bali di sana. Yang dimaksud dengan bahasa Bali itu sebenarnya bahasa Bali dialek dataran, tetapi dengan adanya penyuluh bahasa Bali di desa, ini juga penyuluh bahasa Bali ini memperhatikan bahasa Baliaga, ya supaya dipertahankan. Jadi ini yang menarik kenyataan berbahasa di Baliaga ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Made Sudiana. Bapak dan Ibu mohon maaf karena waktu kita sudah sudah cukup sampai di sini menurut saya, karena akan ada ibadah Jumat bagi Bapak Ibu di wilayah timur dan tengah dan barat juga akan siap-siap untuk ibadah Jumat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu sesi diskusi dan seminar pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada ketiga penyaji pada seminar hasil sesi dengan tema pemertahanan bahasa ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Bahren Umar Siregar atas masukan-masukan yang sudah diberikan. Sesi ini saya tutup dan selamat beristirahat siang Bapak dan Ibu, selamat ibadah Jumat juga. Saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu semua untuk nanti ada sesi selanjutnya, yaitu diskusi dan paparan atau penyajian seminar penyajian hasil dari kajian toponimi pukul 13. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.